Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan proyek kami, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosis gangguan gizi pada anak menggunakan metode Dempster Saver. Sebelum saya mempresentasikan, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzadirian dengan NPM 21312052 dan rekan saya yang bernama. Revina Dene Maharani dengan NPM 21312012. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu aplikasi sistem pagar diagnosis gangguan gizi pada anak menggunakan metode Dempster Saver. Gizi merupakan faktor penentu kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Selain itu, status gizi yang baik dan asupan makanan yang sehat seimbang mempunyai peranan penting dalam menentukan kesehatan dan kecerdasan seseorang. Hasil penguji menunjukkan perbandingan antara hasil diagnosis yang dilakukan oleh pakar dan sistem menghasilkan keluaran yang sama, sehingga aplikasi ini dapat digunakan untuk mendiagnosis gangguan gizi serta mendapatkan informasi seputar gizi anak. Abstrak, gizi seseorang dapat dilihat dari makanan yang mengkonsumsi dan status gizi dengan cara menghitung indikator antropometri berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang dalam pemenuhan nutrisi dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Sedangkan asupan makanan yang memenuhi kandungan gizi yang seimbang merupakan kunci penting bagi pertumbuhan, karena membuat tubuh menjadi sehat dan tumbuh dengan baik. Yang pertama ada usia anak prasekolah, yang kedua ada resiko gangguan gizi, yang ketiga adalah peran sistem pakar. Identifikasi masalah. Berikut identifikasi permasalahan pada penelitian ini. Yang pertama ada informasi status gizi, memberikan informasi berupa status gizi, berat badan ideal, serta asupan makanan yang sesuai kebutuhan anak usia prasekolah. Yang kedua ada diagnosis penyakit, mengetahui cara mendiagnosis penyakit akibat gangguan gizi pada anak menggunakan metode Dempster Saver berdasarkan gejalanya dan memberikan informasi penyebab dan solusi yang tepat. Yang ketiga, pengembangan aplikasi, merancang dan membangun aplikasi sistem pakar berbasis Android untuk memberikan informasi kesehatan gizi serta mendiagnosis gangguan gizi pada anak menggunakan metode Dempster Saver. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi. Yang pertama ada metode pengumpulan data, metode pengembangan aplikasi, dan metode Dempster Saver. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Klasifikasi untuk mengukur status gizi anak menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, standar pertumbuhan yang menjadi acuan adalah standar WHO dan NCHS seperti berikut. Ada status gizi dan BBU. Gizi kurang ada min 2 SD, gizi lebih plus 2 SD, gizi buruk min 3 SD, obesitas plus 3 SD. Lanjut. Lalu selanjutnya ada basis pengetahuan di mana nilai kepercayaan merupakan nilai kemungkinan dari sebuah gejala terhadap suatu penyakit. Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar, terdapat 8 penyakit dengan 33 gejala fisik yang dapat terlihat. Seperti TBC dengan kode penyakit P1, campak dengan kode penyakit P2, gondok dengan kode penyakit P3, diare dengan kode penyakit P4, lalu ada anemia dengan kode penyakit P5, sariawan dengan kode penyakit P6, obesitas dengan kode penyakit P7, dan diabetes dengan kode penyakit P8. Lalu ada pohon pakar, di mana pohon pakar ini merupakan gejala dari gangguan gizi pada anak. Gejala yang pertama ada batuk berlangsung 2 minggu atau lebih, lalu gejala 2 batuk berdahak atau batuk tidak berdahak, lalu gejala 3 lemas dan mudah lelah, gejala 4 demam, dan gejala 5 adalah berat badan menurun. Lalu masuk ke rancangan algoritma atau flowchart dari diagnosis gangguan gizi pada anak dengan metode Dempster Saver. Yang pertama adalah user dapat membuka aplikasi, lalu masuk ke input gejala di mana user dapat memilih gejala yang dialami anak, lalu masuk ke perhitungan Dempster Saver di mana sistem menghitung probabilitas penyakit yang berdasarkan gejala yang dipilih, lalu masuk ke hasil diagnosis di mana sistem menampilkan hasil diagnosis penyakit dan solusi penanganannya.
Lalu masuk ke implementasi yang akan kami presentasikan melalui jurnal. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, tampilan awal saat membuka aplikasi adalah tampilan dari aplikasinya sendiri, di mana dapat menampilkan jaga gizi. Lalu masuk ke tampilan menu utama yang banyak ikon seperti cek status gizi, menu asupan makanan, menu cek penyakit, menu daftar penyakit, menu seputar gizi, dan menu info aplikasi. Lalu masuk ke tampilan menu cek status gizi, lalu masuk ke tampilan dari hasil status gizi, lalu ada tampilan menu asupan makanan, ada tampilan menu cek penyakit, tampilan hasil diagnosis penyakit, lalu tampilan daftar penyakit, tampilan info penyakit, tampilan menu seputar gizi, lalu ada tampilan detail dari artikel, dan terakhir adalah tampilan menu keluar. Muncul nggak? Lalu terdapat hasil di mana kesesuaian pengujian antara pakar dan sistem pakar diagnosis gangguan gizi pada anak menggunakan metode Dempster-Shafer menghasilkan keluaran yang sama sehingga aplikasi ini layak untuk digunakan. Dengan contoh penyakit TBC dengan akurasi 92% dengan keterangan valid, lalu penyakit obesitas dengan akurasi 94% dengan keterangan valid, lalu penyakit diabetes dengan akurasi 98% dengan keterangan valid. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.